Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Mahdania dengan NIM 254488204008. Di sini saya akan berpresentasi tentang sejarah dinasti Abbasiyah. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah yang berkuasa dari tahun 750 hingga 1258 Masehi merupakan salah satu periode paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Berdirinya dinasti ini tidak terlepas dari ketidakpuasan terhadap pemerintahan dinasti Umayyah yang dianggap telah menyimpang jauh dari nilai-nilai Islam dan melakukan diskriminasi terhadap non-Islam. Faktor utama yang mendorong berdirinya dinasti Abbasiyah adalah keinginan keluarga Bani Abbas yang merasa tidak berhak atas kekhilafan karena kedekatan nasab mereka dengan Nabi Muhammad SAW dibandingkan dengan Bani Umayyah. Pemberontakan terhadap dinasti Umayyah dipimpin oleh keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad, yang berhasil membangun jaringan oposisi luas dan mendapat dukungan dari berbagai pihak. Proses pembentukan dinasti Abbasiyah memerlukan strategi yang matang dan dilakukan secara tertahap. Strategi pertama adalah pembentukan kekuasaan bawah tanah oleh Muhammad bin Abdullah bin Abbas. Kedua, propaganda rahasia yang mengedepankan hak Bani Hashim atas kekhalifannya. Ketiga, mobilisasi kaum muslim non-Arab yang merasa terpinggirkan. Keempat, propaganda terbuka yang dipimpin oleh Abu Muslim al-Khurasani. Ketiga, tempat penting dalam kegerakan ini adalah Humaimah, Kufah, dan Khurasan yang menjadi basis kegiatan politik Bani Abbas. Pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi, dinasti Abbasiyah berhasil mengalahkan dinasti Umayyah dengan terbunuhnya Khalifah Marwan bin Muhammad. Kekuasaan Abbasiyah dimulai dengan pengangkatan Abdullah bin Muhammad atau lebih dikenal dengan gelar Abu Abbas as-Saffah sebagai khalifah pertama dengan pusat pemerintahan awal Al-Kufah. B. Kekuasaan dan kejayaan dinasti Abbasiyah. Pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Makmun, dinasti Abbasiyah merupakan masa pencapaian ilmu, pengetahuan, dan budaya yang besar di dunia Islam. Kebebasan untuk berjuang secara bijaksana demi kemajuan umat manusia datang pada saat itu. Hasil penilaian manusia berkembang, saling melengkapi, dan berkontribusi terhadap kemajuan Islam, ilmu pengetahuan sepanjang masa pemerintahan khalifah ini. Para ulama dinasti Abbasiyah menyusun sejumlah karya yang kemudian menjadi ensiklopedia yang dikenal dengan nama Dairatul Ma'rifat. Selama beberapa abad, orang-orang terus belajar dan perluas pengetahuan mereka dari buku-buku ini. Asimilasi dan akulturasi masyarakat merupakan contoh perkembangan di bidang sosial dan budaya. Musik, seni linguistik, dan seni arsitektur semuanya berperan dalam pembangunan kota dan istana. Pada masa ini juga lahir yang para penulis dan tokoh budaya terkemuka seperti Al-Qurtubi, Abu Nawas, Abu At-Tahiyyah, dan lain-lain. C. Kondisi politik sosial dan keagamaan masa dinasti Abbasiyah. Kondisi sosial menjadikan pembeda antara dinasti Umayyah dengan dinasti Abbasiyah adalah pengakuan atas mawali dan tidak membedakan mereka dalam urusan politik dan negara. Pada masa dinasti Umayyah, kelompok mawali menempati posisi yang rendah. Mereka adalah masyarakat kelas 2 di bawah orang keturunan Islam. Berbeda dengan dinasti Umayyah, Abbasiyah justru sangat menghormati dan memanusiakan kelompok mawali. Selain karena mereka berjasa untuk memulihkan Umayyah dan membangun Abbasiyah, kelompok mawali juga memiliki potensi yang besar, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan. Kelak pada masa Abbasiyah, kelompok mawali akan memberikan warna baru bagi peradaban Islam dibanding keilmuan. Strategi ini penting meningkatkan masyarakat yang sangat bervariasi latar belakang, suku, dan rasanya. Maka
Dengan prinsip ini berubah pola pikir masyarakat dari pola pikir yang simbolik menjadi pola pikir yang berwawasan ukhuwah Islamiyah, sehingga menjadikan dinasti Abbasiyah suatu dinasti yang maju dan mencapai masa keemasan. Dan dalam bidang keagamaan, ilmu pengetahuan agama telah berkembang pada masa Daulah Bani Umayyah, namun pada masa dinasti Abbasiyah mengalami perkembangan dan kemajuan yang luar biasa. Pada masa ini melahirkan ulama-ulama besar terutama dan karya-karya agung dalam berbagai ilmu agama. Misalnya dalam bidang ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu kalam, ilmu fikih, dan lain-lainnya. Masa Daulah Umayyah berkuasa lebih cepat dikatakan sebagai masa penyebaran benih kebudayaan yang hidup subur di masa Daulah Abbasiyah. Pengetahuan yang berkembang pada masa Daulah Umayyah ini adalah ilmu keagamaan seperti ilmu qiraati, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu kalam, ilmu fikih, ilmu bahasa, ilmu tasawuf, dan ilmu arsitektur. Kemajuan pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, peradaban Islam mengalami puncak kejayaannya. Perkembangan ilmu pengetahuan sangat maju. Kemajuannya ilmu pengetahuan diawali dengan penerjemahan naskah-naskah asing, terutama yang bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Pendirian pusat perkembangan ilmu dan perpustakaan Bait al-Hikmah, dan terbentuknya mazhab-mazhab ilmu pengetahuan dan keagamaan sebagai buah dari kebebasan berpikir. Lebih lanjut, perkembangan pendidikan pada masa Abbasiyah ditandai dengan munculnya tempat-tempat belajar yang dikenal dengan lembaga pendidikan non-formal maupun formal. Pada mulanya, tempat-tempat belajar pada masa itu tidak terbentuk madrasah atau sekolah atau pesantren, sebagaimana yang ada pada masa kini. Tempat belajar ketika itu hanya merupakan tempat orang-orang yang berkumpul untuk belajar ilmu pengetahuan. Yang pertama, kutab, yaitu tempat belajar untuk tingkat pendidikan rendah dan menengah. Kutab merupakan lembaga pendidikan yang sudah ada sejak masa Rasulullah. Yang kedua, masjid, yaitu yang biasa dipakai belajar untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Yang ketiga, majelis muhadarah, yaitu majelis tempat yang bertemunya para ulama, sarjana, ahli fikih untuk membahas masalah-masalah ilmiah. Yang keempat, Baitul Hikmah, didirikan oleh Khalifah Al-Makmun. Baitul Hikmah adalah perpustakaan terbesar pada masa Bani Abbasiyah. 5. Madrasah, pertama kali didirikan oleh Perdana Menteri Nidamul Muluk yang memerintahkan pada tahun 456 sampai 485 Hijriah. Tradisi ilmiah dalam praktek pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah. Tradisi ilmiah dalam praktek pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah merujuk pada budaya akademik yang maju, terstruktur, dan rasional diantaranya. Yang pertama, gerakan penerjemahan. Kedua, aktivitas kreatif, karya-karya orisinil. Yang ketiga, membangun Bait al-Hikam. Cukup sekian dari saya. Kalau ada salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.